Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di video kali ini, mari kita bersama-sama belajar tentang ilmu ekonomi, yang dimana sekarang saya ingin membahas belajar bersama tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Jadi kalau kita berbicara tentang ilmu ekonomi, ya tentunya teman-teman sudah berpikir bahwasanya ilmu ekonomi di sini membahas tentang uang, tentang makanan, tentang pakaian. Dan tentunya kalian sudah memikirkan hal itu. Memang kenyataannya bahwasanya ilmu ekonomi di sini adalah ilmu yang mempelajari tentang aktivitas manusia ya yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan juga konsumsi. Yang dimana banyak beberapa tokoh yang mendefinisikan ataupun mengartikan pengertian dari ilmu ekonomi. Kita sudah mengenal bahwasanya bapak ekonomi di sini adalah Adam Smith ya. Di sini saya mengutip pendapat dari Adam Smith bahwasanya ilmu ekonomi adalah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Jadi memang benar bahwasanya banyak hal-hal yang ada dalam negara tentunya dalam kekayaan. Dan tadi saya sampaikan bahwasanya ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Dan juga ada tokoh juga para tokoh yang berpendapat dari J.S. Mill berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah sains para praktikal tentang pengeluaran dana penagihan. Dan juga ada dari Richard G. Lepsi menyatakan ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Nah, kita sudah mengetahui teman-teman bahwasanya kebutuhan manusia, ya kebutuhan kita itu jumlahnya sangat tidak terbatas. Nah, setelah saya mengetahui hal itu, saya mencari tahu apa yang membuat kebutuhan manusia itu jumlahnya sangat tidak terbatas. Dan setelah saya menganalisis, setelah saya mencari referensi, dan ternyata memang benar bahwasanya kebutuhan manusia itu jumlahnya sangat tidak terbatas. Dan yang menjadi faktornya adalah karena pemuas di sini, sumber pemuasnya di sini sangat terbatas. Nah, jadi perlu sekali kita belajar ilmu ekonomi. Meskipun kita dalam jurusan yang berbeda, dalam jurusan fisika, semisal jurusan biologi. Tapi setiap saat, setiap kita melakukan aktivitas sehari-hari, pasti kita melakukan yang namanya teori ilmu ekonomi. Kita mempelajari tentang ilmu ekonomi, tapi kita tidak sadar bahwasanya kita melakukan hal itu. Jadi di video kali ini kita belajar bersama-sama apa yang membuat kebutuhan manusia itu jumlah sangat-sangat tidak terbatas. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang beberapa kebutuhan manusia yang sangat mendasar saja. Kalau seandainya saya menjelaskan secara mendalam tentang kebutuhan manusia, mungkin lebih baiknya belajar bersama tentang kebutuhan dasar manusia dulu, gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan manusia di sini kalau dilihat dari intensitasnya ya, itu ada tiga teman-teman. Ada kebutuhan primer, ya, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Nah, tiga hal ini adalah kebutuhan dasar manusia yang tentunya perlu diketahui dan juga perlu dipelajari teman-teman. Nah, yang pertama adalah kebutuhan primer. Nah, kebutuhan primer mungkin kalian sudah pernah mendengar ya bahwasanya kebutuhan primer itu ada tiga. Nah, yang saya sering singkat menjadi SPP. SPP di sini buang uang saku ya, bukan uang jajan kita. Tapi di sini SPP saya singkat menjadi sandang, pangan, dan juga papan. Nah, kebutuhan tiga ini adalah kebutuhan manusia yang wajib dipenuhi. Karena kenapa? Karena kita kalau mengetahui sandang itu apa, pangan itu apa, papan itu apa, kita akan sadar, oh benar, apa yang saya rasakan saat ini memang ini yang saya rasakan, memang kebutuhan ini yang wajib saya penuhi. Nah, ayo kita pelajari kalau tidak percaya teman-teman. Nah, kita sudah tahu ya bahwasanya sandang itu adalah pakaian ya. Yang kita pakai hari ini itu adalah sandang ya. Kemudian ada pangan. Pangan di sini disebutkan dengan makanan ya. Kemudian ada papan. Papan di sini bukan papan sekolah ya, bukan tempat belajar, tapi papan di sini diartikan sebagai tempat tinggal kita. Nah, contoh teman-teman. Saat ini kita berada dimanapun ya, kalau misalnya ada di rumah, tentunya kita tetap melakukan hal itu.
Contoh saya saat ini menggunakan pakaian. Nah, pakaian di sini termasuk dalam kebutuhan primer, ya. Kemudian pangan, dan tentunya setelah saya beraktivitas dalam satu hari ini, kalau saya tidak makan, tentunya saya akan lemes. Mungkin saya akan tidak lebih kuat lagi. Karena kebutuhan itu wajib dipenuhi, maka saya tadi sudah makan, teman-teman. Karena itu adalah kebutuhan primer, kebutuhan wajib manusia yang harus terpenuhi. Kemudian ada papan. Papan di sini tempat tinggal. Nah, kenapa sih penting ataupun diwajibkan tempat tinggal itu untuk kebutuhan manusia? Nah, semua manusia, kita kemudian teman-teman sekalian, bahwasanya kalian pasti mempunyai tempat tinggal karena fungsinya itu sangat besar sekali untuk menjaga kita tentunya dari lingkungan, kemudian menjaga kita dari kejahatan, dari kedinginan, dari kepanasan. Tempat tinggal adalah kebutuhan manusia yang wajib dipenuhi untuk kita rasakan. Ya, sudah ada pandangan teman-teman, pasti sudah ada pandangan ya bahwasanya kebutuhan primer di sini adalah kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh manusia. Iya Kak, memang benar seperti itu ya yang saya rasakan bahwasanya kebutuhan primer di sini wajib, benar-benar wajib dipenuhi karena berhubungan dengan sandang, pangan dan juga papan gitu ya. Mungkin sampai saat ini sudah teman-teman sudah ada pemikiran yang cukup lebih paham ya tentang kebutuhan primer ya. Kemudian yang kedua teman-teman ada kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder ini berbeda dengan kebutuhan primer yang tadi. Karena kenapa? Karena kebutuhan sekunder di sini itu adalah bisa dibilang untuk memperlengkapi kebutuhan manusia yang primer tadi. Nah, contohnya saya kasih contoh ya teman-teman, di kebutuhan sekunder di sini ada perabotan ya, contoh perabotan. Perabotan itu seperti TV ya, kemudian seperti bangku, kemudian seperti lemari, itu adalah kebutuhan sekunder. Yang intinya kebutuhan sekunder di situ adalah untuk memberikan perlengkapan dari kebutuhan manusia yang tadi ya, seperti perabotan semisal. Contoh teman-teman, kalau kita sambungkan kebutuhan sekunder di sini dengan kebutuhan primer, ini sangat berkaitan sekali. Harus saling mementingkan. Contoh kita pergi ke sandang ataupun ke pangan, pangan saja ya, ke makanan. Kalau kita makan sesuatu ataupun nasi ataupun bakso ya, tapi kalau tidak ada perabotannya, tidak ada mangkoknya, semisal kita makan bakso otomatis tidak akan terasa enak karena kalau tidak ada baksonya ya nggak ada tempatnya untuk makanan kita, tidak ada tempat untuk bakso kita. Maka dari itu tadi saya sampaikan bahwasanya kebutuhan sekunder di sini untuk memberikan perlengkapan kepada kebutuhan manusia, gitu ya. Kemudian yang tadi lemari, lemari itu juga menjadi salah satu kebutuhan sekunder. Kalau kita mempunyai pakaian, tapi tidak ditempatkan di tempat yang bagus, nggak ada lemari semisal, itu tidak akan terasa enak teman-teman. Mungkin baju kita akan kotor, semisal ataupun hilang kalau nggak ada tempatnya. Jadi diperlukan lemari untuk sebagai tempat sandang, sebagai tempat pakaian kita, gitu ya. Itu sekilas dari kebutuhan sekunder. Nah, untuk yang ketiga teman-teman, kita ke kebutuhan tersier. Nah, di sini juga kebutuhan manusia juga. Nah, kebutuhan tersier di sini teman-teman bisa diartikan dengan barang-barang yang mewah, mungkin untuk gaya hidup kita ya teman-teman. Apakah di sini wajib dipenuhi? Tidak wajib juga. Tapi kalau mau ya boleh ya. Karena kenapa? Karena kita kalau berbicara tentang mewah, tapi tergantung dengan finansial yang ada ya untuk membelikan hal itu. Contohnya apa teman-teman? Kalau kita sudah berpikir tentang barang yang mewah, tentunya kita sudah berpikir mobil ya. Berpikir bahwasanya itu pasti pesawat ataupun pasti dia kapal. Nah, itu barang-barang yang mewah. Apakah wajib dipenuhi? Tidak wajib, tapi kalau mau ya boleh. Kalau seandainya finansial ataupun pemuasnya itu mencukupi. Jadi bagi teman-teman yang masih belum tercukupi ya, mungkin dari kebutuhan wajib terlebih dahulu yang harus dipenuhi yaitu kebutuhan primer. Yang tadi sandang, pangan dan juga papan. Kemudian beralih ke kebutuhan sekunder. Kalau seandainya di situ sudah mampu ataupun ingin membeli untuk gaya hidup atau membeli mobil semisal, boleh nggak apa-apa. Itu adalah kebutuhan manusia. Saya tidak mengartikan bahwasanya kebutuhan tersier di sini bukan kebutuhan manusia. Karena tiga tersebut adalah kebutuhan manusia, terserah untuk dibutuhkan, terserah untuk dibeli karena di sini adalah kebutuhan manusia itu kalau dilihat dari intensitasnya, begitu ya. Nah, kemudian ada kebutuhan manusia kalau dilihat dari sifatnya, teman-teman. Nah, kita sebagai manusia bukan cuman
memikirkan tentang sandang, pangan, dan juga papan. Nah, dan juga ada kebutuhan kita, ya kebutuhan manusia itu dilihat dari sifatnya. Kita mempunyai kebutuhan itu dari sifat juga. Nah, di sini saya sebutkan bahwasanya itu ada jasmani ya, kemudian ada rohani. Contoh jasmani kebutuhan kita adalah badaniyah atau makan ya, makanan. Nah, kita untuk memberikan kesehatan kepada tubuh kita, tentunya kita olahraga semisal ya untuk memberikan rasa sehat kepada badan kita, kemudian kita makan ya untuk memberikan nutrisi, memberikan kesegaran tubuh ataupun kita minum ya. Itu adalah kebutuhan manusia kalau dilihat dari sifatnya yaitu jasmani. Gitu ya teman-teman. Kemudian kalau rohani, kebutuhan rohani ini seperti apa sih? Ya, semisal saya memberikan contoh, ini tentang kejiwaan, tentang relasi. Nah, kalau seandainya kita lagi suntuk, kita lagi bingung, tentunya kita harus rekreasi, semisal kita harus liburan, cari relasi, cari teman, cari apa semisal sehingga itu memberikan rasa kenyamanan kepada rohani kita, kepada jiwa kita. Gitu ya. Itu adalah kebutuhan manusia kalau dilihat dari sifatnya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada juga kebutuhan manusia, ya tetap di kebutuhan manusia ya teman-teman, karena kita sudah sepakat bahwasanya kita mempelajari tentang kebutuhan